Gowan Tanjung Brebes. Kick off babak kedua kali ini Gugus Rusman mencoba memberikan apa-apa untuk kedua sang penjaga gawang dan kepada wasit cadangan ataupun sang pengawas dari pengurusan melihat arah jarum jam kali ini kembali peluit wajah kali ini dibutuhkan di babak kedua. Kick off untuk Puntas. Ada saudara Rizal langsung saja ke gawang maksudnya, namun sangat tenang kali ini dengan sedikit loncatan kembali seorang Amirul mampu menepis ataupun mendapati kulit budar. Cukup tenang kali ini Amirul mencoba mendelay, mencoba mengulur sedikit waktu. Di pada kali ini tendangan gawang saja sudah dilakukan. Tinggi bola kali ini melambung di sana dituju. Ada Andika di sana, satu komduel itu Andika, sebuah komduel yang di kiri gawang dari Putnas FC. Irfan di sana. Lambungan saja bola ke depan jadi tuju ada Fahri, namun di sana ada komduel berhasil dinamakan oleh salah seorang pemain dan satu tekanan di sana Agung mencoba melakukan satu gerakan cutting inside. Andika datang mencoba meminta satu umpan melebar kembali dilakukan dan kali ini salah pengertian sudah dilakukan. Irfan di sana tempatnya melebar yang dituju ada Faisal, masih Faisal mencoba melewati salah seorang pemain yaitu ada Hendro yang kembali masih bermain di babak kedua. Faisal kembali satu individu diperagakan namun disontek saja kali ini oleh saudara Abdel ataupun Harry Alex dan dilambungkan saja satu tekanan, satu kontrol bola cukup baik kali ini. Ada Sakabis umpan ke depan namun tidak katarokan. Ada Harry kembali satu kontrol kembali, ada satu tekanan di sana namun penjaga gawang kali ini lebih cepat datangnya keluar dari sarangnya dan mampu mendapati si kulit budar. Anjak-anjak kali ini lambungan saja bola tinggi, satu kontrol kali ini Izar cukup baik namun terlepas. Di sana datang ada Dayat satu saja oleh Abdel, bola ke depan di sana satu clearance yang dilakukan oleh Abdel. Kali ini lagi-lagi mampu antisipasi serangan dari Putnas. Melebar kali ini ada kembali ada saudara pergerakan saudara Nanda mencoba melakukan satu tekanan umpan ke tengah. Di sana ada Iwan kali ini ke depan saja Andika sotek langsung kali ini Andika di mana pergerakan sebuah suntikan dilepaskan tanpa melihat gawang, mampu melakukan satu tendangan namun di sana bolanya masih terlalu lemah hingga mudah bagi penjaga gawang Putnas untuk mendapatkan sulit budar. Satu tekanan kembali dari Milan FC. Ada seperti di sana Agung, masih Agung mencoba melakukan satu cutting inside di sana Agung, coba terupas diberikan. Andika datang bisa mendapatkan bola. Andika satu kontrol saja, sebuah scanning kali ini dilakukan oleh Andika. Penguasaan bola yang cukup baik, cukup alot sekali ataupun sulit untuk direbut. Masih Andika kali ini terlepas satu eksploitasi yang cukup baik dilakukan oleh Andika dan satu kontrol bola saja. Namun kali ini Iwan yang datang mencoba menjelindak masih terjebak offset dan satu tendangan bebas saja kali ini didapatkan oleh Putnas FC. Irfan kembali pemainnya cukup jago untuk lini belakang hingga mampu mengantisipasi bola-bola tinggi. Kembali kali ini tendangan bebas dilakukan ke depan saja, satu kontrol di mana datang dari para pemain Putnas mencoba melakukan satu irama permainan kembali, direct play kembali dilakukan, sebuah umpan-umpan panjang tampaknya kali ini dari Putnas. Ada pemain di sana bebas saja, ada saudara Eri, masih Abdel melebar kembali kali ini. Ada siapa di sana? Pemain pengganti di babak kedua. Lambungan saja bola ke depan. Ada Agung kerjasama kembali dan Abender. Tendangan bebas. Rupanya ada sedikit dorongan hingga sebuah pelanggaran di sana. Tendangan bebas didapat oleh Putnas sudah dilakukan. Tinggi bola didatangkan. Ada saudara siapa di sana Ferry ataupun Harry, namun kali ini bola kandas. Ada siapa di sana Iwan, nampaknya umpan ke depan maksudnya terlepas. Apa yang terjadi? Nomor 27 kali ini sudah terupas diberikan jadi 7, ada nomor 77 terlepas kali ini terlalu deras umpannya dilepaskan hingga sulit untuk dikejar dan hanya terjadi satu tendangan gawang saja untuk Milan FC Cibohong. 1-0 di babak kedua di mana kali ini Milan masih unggul dengan gol tipis 1-0, namun masih banyak waktu di babak kedua saat ini untuk bisa menciptakan gol-gol tambahan bagi sang lawan ataupun sang Milan. Kali ini kembali satu kontrol bola, ada saudara Nanda umpan ke belakang, datang di sana ke belakang saja kembali ada Kopet mencoba melakukan satu space namun kembalikan saja pada rekannya mencoba melakukan satu tekan namun apa yang terjatuh kali ini di mana otak netak tanggalnya soalnya mas beta kalau makar tuh. Dan kali ini ada satu tendangan bebas yang akan didapatkan oleh Milan FC. Satu kemungkinan untuk bisa mendapatkan gol kembali dan sudah dilakukan langsung saja ke gawang namun awal terjadi
sebuah tepisan, sebuah tangkapan, sebuah save tentunya sangat baik dilakukan oleh seorang penjaga gawang dari Buntas. Lakukan saja, namun kali ini baru ke dalam saja. Bagi Milan FC sudah dilakukan, ada Nanda di sana mencoba melakukan satu kontrol bola, namun kali ini terlepas dan masih keberuntungan di mana bola kembali tersentuh oleh pemain Milan dan lebaran kembali untuk Milan FC. Apa yang terjadi kali ini? Hendro umpan langsung ke depan, maksudnya ada Nanda yang tuju, namun bola terlepas dan dikuasai oleh kembali oleh pemain Buntas. Satu saja kali ini dan kembali bola keluar lagi-lagi lebaran ke dalam untuk Milan FC. Satu upaya kali ini dari para pemain Milan untuk bisa menggedor kembali, di mana kombinasi permainan berhasil didapatkan kembali dan fair play kembali juga dilakukan. Satu umpan langsung ke depan maksudnya, namun di sana ada cover dari Irfan tampaknya. Hingga kali ini bola berbalik, satu serangan datang masih dari Milan. Buntas kali ini kuasai bola, umpan direct play dilakukan, ada Fahri yang dituju terlepas, Nanda ataupun Faisal. Kali ini satu tekanan datang dari Buntas, satu saja, satu pergerakan cukup baik dari Hendro ke tengah saja maksudnya, namun terjatuh kali ini sebuah sontekan kali ini tidak ada sedikit ganjalan dan sebuah pelanggaran di sana, dan wasit Bung Ruswan kali ini merogoh sambutan. Benar saja, kartu kuning kali ini didapatkan untuk nomor 9 dari Buntas FC dari Kebukten. Satu pelanggaran yang dianggap terlalu keras sehingga kali ini Ruswan harus mengeluarkan kartu kuning, dan ada Bung Kopet di sana. Langsung saja ke depan nampaknya, namun apa yang terjadi masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Buntas dan masih mencari siapa gerakan yang akan dituju. Sudah dilakukan, langsung saja ke depan maksudnya, namun kali ini bola lagi-lagi ada Dayat di sana dari Milan yang berhasil menjangkau sulit Buntas. Umpan ke depan, ada Hendro kembali, umpan direct pasti lepaskan. Andika kali ini terlepas, namun apa yang terjadi? Tampaknya gantian pemain dari Buntas FC, nomor punggung 77 Faisal keluar, masuk nomor punggung 11 Theo. Faisal kali ini harus ditarik keluar, di mana sebelumnya bermain cukup baik untuk di depan dari Buntas. Namun kali ini ada menit bermain untuk rekannya di sana dan dimasukkan kali ini pengganti dari Faisal. Sudah dilakukan kali ini Milan FC, satu saja bola ke depan, namun di sana ada Irfan sang Buntas nampaknya mampu antisipasi, mendapatkan bola kembali fit dari Buntas. Mencoba kali ini penetrasi ditingkatkan, skill individu cukup dinaikkan kali ini untuk bisa menggedor dan bisa menciptakan gol balasan bagi Buntas. Satu kontrol bola, satu direct pass cukup baik kali ini masih dari Buntas, umpan direct dilepaskan, dan kali ini sebuah heading ball mampu menjadikan satu hadangan bagi serangan para pemain Buntas. Mencoba kembali kali ini Milan, namun kali ini ke atas kembali dari Buntas. Lakukan saja, ada siapa di sana tampaknya mencoba mengambil kulit Buntas, dan kali ini Nizar mencoba satu kontrol saja, mencoba melawan lawannya, dan kali ini terjadi bukan sebuah pelanggaran namanya dan disambung saja kali ini. Satu kontrol datang kembali, satu serangan dari Buntas, umpan melebar, langsung saja bola, namun kali ini tampaknya bola keluar dan melebar di sisi sebelah kiri gawang dari Amirul. Satu kontrol kembali dari Milan FC, lakukan saja bola tinggi, satu duel di sana, ada Andika, sosmek saja bola tinggi di udara, dan Irfan kali ini lagi-lagi bisa menghadang laju serangan yang dilakukan oleh para pemain Milan. Siapa gerak di sana melebar, satu kinerja kembali, ada Kopet di sana mencoba merebut sekali Buntas, namun masih bisa dikuasai oleh lawannya di sana dari Buntas. Sebuah trubas kali ini diberikan, maksudnya kontrol saja, masih mencari rekannya, masih dari Buntas mencoba melakukan satu penetrasi kembali ke tengah saja, nomor 7 masih bisa kuasai bola kali ini para pemain dari Buntas, mencoba meningkatkan, mempercepat permainan untuk bisa menciptakan sebuah gol balasan tentunya diharapkan dari Buntas, namun satu sampaikan ringan mampu bisa menghentikan laju serangan dari Buntas FC. Tersentuh oleh wasit dan tentunya ada drop ball bagi Milan FC sudah dilakukan. Melebar kali ini ada saudara siapa di sana, Nanda mencoba berlari, satu kontrol saja, ada Irfan dilakukan. Apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Irfan kali ini kembali, dan apa yang dilakukan sebuah Irfan di sana pendek saja ke tengah, ada yang dituju rekannya datang kembali, satu tekanan dari para pemain Buntas, sontek saja bola tinggi di sana, dan ada Abdel kembali mampu menjadi penghalang serangan dari Buntas. Satu pengertian, namun apa yang terjadi? Terlepas kali ini bola dari para pemain Buntas, mencoba direbut kembali, terjatuh, dan kali ini
Tampaknya ada sedikit ganjal, kali ini mencoba masuk merangsek ke dalam kotak penalti dari Milan. Dan acak-acak kali ini ada siapa di sana sudah dilakukan langsung saja kadang-kadang sebuah sontengan, namun hampir saja, namun di sana lebih cepat satu pergerakan dilakukan oleh Dayat dan mampu menjadikan clearance bagi serangan dari Putnas. Datang kali ini Andika, umpan ke belakang, ada Kopet, umpan tarik ke tengah, ke depan saja di sana mencoba berlari. Kali ini ada Nanda mengincar bola, namun sulit sekali di mana laju bola terlalu deras, bola yang dilepaskan oleh Kopet. Hingga kami harus terjadi lemparan ke dalam saja untuk Putnas. Sudah dilakukan kali ini satu cover di sana mencoba menghalangi laju serangan dari Milan. Ada siapa di sana? Direbut kali ini, bola terlepas. Ada Agung di sana dan kali ini satu gerakan kedua dilakukan oleh Irfan dan membuat tendangan bebas ataupun keberuntungan bagi Milan. Namun apa yang terjadi? Satu proses masih dilakukan oleh Bung Ruswan di sana mencoba meminta tidak adanya satu perebutan bola yang berlebihan. Dan kali ini Andika ancang-ancang, Andika contek satu bola, chip saja bola ke depannya. Tiga kali ini ada tendangan gawang saja untuk Putnas FC. Irfan kali ini sudah dilakukan tinggi bola datangnya, kop duel di sana yang dituju ada nomor 11, namun terlepas. Lagi-lagi kali ini ada saudara Heri Alex kembali satu tekanan, ada saudara siapa di sana nomornya. Kali ini Andika kembali menjadi satu umpan, kali ini umpan tarik melewat, ada Nanda tampaknya sebuah kop duel dilakukan, umpan tarik ke tengah. Apa yang terjadi? Sangat luar biasa kali ini, sebuah save yang diberagakan, sebuah refleks yang dilakukan oleh seorang penjaga gawang, mampu menepis kembali peluang yang sudah di depan mata bagi Milan. Namun sayang masih akurat, masih tangguh kali ini pertahanan dari seorang kiper Putnas FC. Terjatuh kali ini seorang Iwan di sana, gelandang yang cukup energik, mampu memberikan satu penetrasi. Dan kali ini datang kembali ada Agung di sana, umpan tarik ke tengah di sana dan sebuah spirit dilakukan oleh seorang pemain belakang dari Putnas. Dan kandas kembali Yanto Kopet, kembali satu kontrol saja, umpan langsung ke tengah, mau sudah dihalau kembali kali ini, namun kandas lagi. Ada Heri di sana, namun sayang terburu-buru para pemain dari Putnas mencoba memberikan pasif-pasif untuk bisa menciptakan kebelutan. Kali ini berbalik satu keadaan di sana, ada Andika, masih Andika mencoba melenggang dan lagi-lagi harus dijegal pergerakan dari Andika. Hingga kali ini Ruswan kembali harus merogoh sakunya untuk kartu kuning salah seorang pemain dari Putnas, pemain dengan gaya eksentrik seperti Cristiano Ronaldo, pemain dari Portugal. Acak-acak kali ini coba gerakan jangan bawa satu tendangan bebas dari Milan FC. Ada Agung tampaknya bersiap-siap, kali ini sudah dilakukan langsung saja kembali. Kali ini gol tercipta melalui satu tendangan bebas yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari Milan. Siapa gerakan di sana tampaknya Dayat atau siapa, masih kita tunggu. Oh rupanya Agung Dayat ya. Iya, seorang gelandang bertahan mampu memberikan satu gol tambahan bagi Milan Putnas yang setelah tadi gawangnya berhasil dirobek melalui santekan tendangan bebas dilakukan oleh Dayat. Dan ini sudah dilakukan pas kali ini untuk mempercepat proses penyerangan ataupun interaksi dari para pemain Putnas, mencoba meningkatkan tekanan. Putnas kali ini mencoba memberikan satu kebelutan, shooting langsung. Kali ini bola jarak jauh dicoba, namun kali ini sodekannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Milan. Ada saudara Amiro Abdel kali ini, pemain belakangnya cukup tinggi, cukup kebal untuk seorang pemain belakang. Ada Kopet mencoba melakukan satu tekanan melebar, kali ini jadi tujuh. Ada Agung, satu umpan yang cukup baik kali ini oleh Kopet. Agung kali ini masih melakukan satu umpan dan menyentuh kembali wasit, dan fair play tentunya harus dilakukan kembali. Dan dribble kali ini Dayat melebar, kali ini jadi tujuh. Ada Andika yang kali ini pemain yang rajin membuka ruang. Seorang Andika tidak mau bermain sendiri, dan apa yang dilakukan nampaknya cukup aktif untuk lini belakang. Namun saya kali ini harus kebobolan dua gol dari lawannya sang Milan di sana. Dan kembali dari Putnas mencoba bangkit dan terus bangkit, konsisten yang selalu terjaga, dan tentunya harapan
diharapkan dari babak kedua kali ini. Masih ada waktu untuk bisa meningkatkan ataupun menciptakan gol-gol balasan bagi Putnas, dan kali ini ada satu pergantian pemain dari Putnas. Nomor punggung 31 Agus keluar, masuk nomor punggung 6 Umar. Agus kali ini mencoba ditarik keluar, memberikan bagi Umar satu darah segar untuk bisa meningkatkan penetrasi serangan dari Putnas FC. Dimasukkan kali ini dengan postur tubuh yang sangat meyakinkan. Umar satu duel dilakukan, namun apa yang terjadi, bolanya kembali lagi-lagi bisa di cover atau dikandaskan oleh pemain dari Milan FC. Andika kali ini berhasil menarik bola, pemain yang selalu membuka ruang dan rajin memberikan bagi sang rawat, bisa dengan sebuah sontekan dilakukan untuk Andika. Maksudnya ada siapa kira dia tujuh lagi kali ini Harry Alex yang aktif, bisa mematahkan umpan yang dibebaskan. Kopet kali ini mencoba melakukan satu tekanan dan terlepas kali ini bola keluar dan terjadi satu lemparan ke dalam untuk Milan FC. Apa yang terjadi saudara-saudara? Lempar ke dalam juga dilakukan, ada saudara Nanda yang dituju terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Ada Irfan sontek saja bola ke depan dan cukup baik kali ini antisipasi dari para pemain belakang Milan. Tampaknya masih akurat untuk lini pertahanan bagi Milan FC. 2-0 untuk babak kedua, di mana Milan FC unggul sementara di babak yang kedua. Ada salah satu pemain dari Milan tampaknya di sana, Nanda, yang masih tergeletak, dan tim medis dari daerah Asifa kembali dipanggil untuk bisa menangani ataupun mengatasi keadaan seorang Nanda dari Milan. Dan juga di sana ada pun Ruswan, sang wasit yang cukup baik memimpin di pertandingan sore hari ini. Terbangun kali ini dan bisa melanjutkan permainan tentunya, tapi seorang Nanda harus ditarik keluar dulu, di mana satu keputusan dari FIFA apabila pemain terjatuh harus ditarik keluar ya. Nanda tampaknya ada sedikit meringis di sana, satu tarikan otot paha yang membuat Nanda harus diobati atau ditangani. Dan satu kembali kali ini permainan dimulai. Ada nomor 16 di sana, ada Hendro mencoba melapis satu pergerakan dari sektor flank sebelah kanan, dan kali ini dari Putnas pendek saja bola ke depan, kontrol kali ini dicuri. Kali ini ada Kopet, pemain yang selalu memberikan di masanya yang cukup baik kali ini, dan kali ini bermain untuk Milan FC. Umpan ke depan Hendro, yang dituju ada Nanda, satu pemain yang cukup lincah kali ini. Didapatkan oleh Milan, mencoba melakukan satu cutting insert, mencoba melakukan satu tekanan. Kali ini Hendro umpan dari ke tengah, di sana sudah bersiap pada Andika, namun ada satu halangan dari para pemain Putnas hingga kembalikan saja bola ke belakang yang dilakukan oleh Andika. Dan datang di sana ada pemain pengganti di babak kedua, kali ini umpan ke belakang saja, ada Abdel sodor kembali. Kali ini sektor sebelah kiri diupayakan, disemangatkan, dan kali ini mencoba melakukan satu bola drive, kali ini dilepaskan. Apa yang terjadi? Andika di sana, sebuah first touch yang masih kurang akurat dilakukan oleh Andika hingga bola terlepas dan mudah bagi penjaga gawang Putnas. Antisipasi datangnya sudah benar, satu tekanan berbalik kali ini bagi Putnas. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Satu upaya dari salah seorang pemain dari Putnas nampaknya masih kurang bisa dimengerti, dan kali ini bola dikuasai kembali oleh sang penjaga gawang dari Milan FC, Amirul. Lakukan saja bola tinggi di sana, dan kali ini mencoba dihadang oleh para pemain dari Putnas, dan cocok saja di sana. Iwan melebar kepada saudara-saudara di sana, ada saudara Agung. Kali ini umpan kepek dilakukan, namun sontekan yang dilakukan oleh para pemain Milan kali ini kandas, di mana ada beberapa penghalang di sana untuk bisa memberikan tekanan-tekanan dari sektor flank Milan FC. Dengan bebas saja kali ini dibuat satu pencurian seorang Ruswan, melihat satu pergerakan yang dilakukan oleh Kopet kali ini berbuat sebuah pelanggaran, dan kali ini sudah dilakukan kembali. Serangan kali ini mencoba dibangun kembali, upaya dari para pemain Milan supaya ada direct play. Kali ini progresif passing ditingkatkan, kali ini melebar, yang dituju ada siapa di sana, sebuah terupas diberikan, dan apa yang terjadi? Lagi-lagi masih terlalu deras, dan deras sungguh bisa dikejar oleh para pemain dari Putnas FC. Satu kedua saja kali ini Amirul lakukan kembali bola ke depan, selalu ke depan, dan apa yang terjadi di sana terlepas, dan penjaga gawang kali ini keluar dasarnya, dan apa yang terjadi masih belum terhenti. Kali ini pertandingan terjatuh kali ini Andika, dan kali ini wasit
mencoba meniup peluit kali ini dari keputusan yang diambil oleh Ruswan, dan tampaknya tadi kan harus dihentikan terlebih dahulu, dan masih kita tunggu keputusan dari Ruswan. Satu tendangan bebas atau tendangan penalti di mana jatuhnya seorang Andika kali ini masih menjadi satu keputusan dari pengurus VAR, di mana tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan terhadap seorang Andika. Kali ini satu penalti untuk Milan FC. Sudah jangan kali ini Andika, dan bola melebar, di mana kali ini sebuah pergerakan sang penjaga gawang yang kali ini tertipu, yang mana bola diarahkan ke pojok kiri ataupun pojok kiri bawah, mampu menjobol gawang dari Putnas kembali, dan kali ini skor pertama menjadi 3-0 untuk keunggulan dari Milan FC atas Putnas FC Kabupaten. Kick-off tentunya harus dimulai kembali dari para pemain Putnas. Kembalikan saja ke belakang kali ini, mencoba bermain lebih akurat. Tempo kali ini dilakukan oleh para pemain Putnas ke belakang saja. Ada siapa di sana? Ferry tampaknya dihalau saja bola ke depan. Namun saya kali ini ada saudara Abdel dan juga kali ini Hendro. Satu kontrol saja Hendro. Umpan direct pass kali ini dilepaskan. Yang dituju ada saudara Nanda di sana. Terlepas kali ini Nanda, dan ada Irfan, dan terjatuh kali ini, dan tampaknya kali ini Kompet tampaknya mendapatkan satu ganjaran kartu kuning yang didapatkannya. Ada gerakan kedua tampaknya Kompet ya, di mana Irfan yang sebenarnya terlepas, namun usaha dari Kompet untuk mendeteksi laju dari Irfan berbuah satu kartu kuning kali ini untuk Milan FC. Satu tendangan bebas kali ini untuk Putnas untuk mencoba bangkit kembali dan terus kembali meningkatkan tekanan. Tentunya satu upaya untuk bisa memperkecil ketertinggalan kali ini sudah dilakukan. Ada saudara seperti sana Andika, umpan ke belakang, namun bola kandas kali ini ke kaki para pemain Putnas. Apa yang terjadi? Lagi-lagi komunikasi yang mungkin masih kurang, dan Fahri sondek saja Fahri, namun bolanya masih terlalu lambat bagi seorang Amirul, dan kali ini Amirul bisa melakukan satu save dengan menjatuhkan diri dan bisa menggapai sekulit bulan. Amirul kali ini sudah dilakukan tinggi bola tentangnya, disontek saja kali ini oleh Ferry ataupun Irfan kembali, dan kali ini ada saudara Agung tampaknya mencoba menyisir melakukan satu tekanan. Ada siapa di sana? Masih Agung berlari. Agung sorry Agung kali ini sebuah bola yang dilepaskan oleh Agung masih belum bisa menjadikan gol tambahan, yang mana tampaknya Andika juga sudah memberikan ruang, dan kali ini pengurusan sudah menemukan peluit panjang. Tanda babak kedua telah selesai, maka kali ini Milan FC lolos ke putaran berikutnya dengan menang telak 3-0 atas Putnas FC dari Kebumen di sore hari ini. Satu tiket kembali, satu tiket terakhir kali ini diperoleh Milan FC dengan menang telak 3-0 atas lawannya ada Putnas, dan selesai sudah pertandingan sore hari ini. Terima kasih untuk Milan FC yang sudah hadir dan bermain cukup baik hingga mampu lolos ke babak kedua, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Putnas FC. Anda masih belum beruntung, tapi saya percaya di mana lain waktu dan tempat masa yang berbeda Anda bisa berjaya dan bisa menjadi juara di sana.